Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Arfan Husnal Wafa, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan apa saja perkembangan teori manajemen. Perkembangan teori manajemen dibagi menjadi 4, yaitu teori birokrasi manajemen saintifik, teori hubungan kemanusiaan, teori neo-hubungan kemanusiaan, dan teori Mahaguru. Apa itu teori birokrasi manajemen saintifik? Yaitu teori manajemen saintifik dibedakan menjadi 2 istilah, yaitu dari teori birokrasi manajemen dan teori saintifik manajemen. Teori birokrasi manajemen yang dikemukakan oleh Max Weber yang ditinjau dari etimologi adalah berasal dari kata Prancis yang artinya meja atau diperluas menjadi kantor. Dan secara terminologi, birokrasi adalah aturan yang dikendalikan lewat meja atau kantor. Di masa kontemporer, birokrasi juga disebut mesin yang mengerjakan pekerjaan. Sedangkan teori manajemen saintifik yaitu adalah teori manajemen yang menggunakan ilmu atau pengetahuan dan scientific metode yang dilakukan dari suatu pendekatan yang tepat terhadap suatu objek ilmu yang tujuan utamanya ialah menambah pengetahuan yang sudah ada. Tujuan utamanya ialah untuk menambah pengetahuan yang sudah ada, yaitu tersusun secara sistematis atau teratur, dapat dipelajari dan diajarkan menggunakan metode-metode ilmiah, dapat dijadikan suatu teori dan objektif serta rasional. Kemudian teori hubungan kemanusiaan yang secara garis besar yaitu teori yang merupakan kelompok kerja informal, lingkungan sosial pekerja mempunyai pengaruh yang terhadap produktivitas. Bukannya desakan manajemen, melainkan tekanan kelompok berpengaruh paling kuat terhadap produktivitas kerja. Teori hubungan kemanusiaan juga dikemukakan oleh beberapa tokoh, yaitu seperti Robert Owen, penelitian Houndon, Abraham Maslow, serta teori X dan Y. Yang pertama yaitu Robert Owen berpendapat bahwa dengan menaikkan kondisi pekerja, maka produksi dan laba dan dengan sendirinya akan meningkatkan investasi yang terbaik, yaitu pada pekerja. Owen menetapkan prosedur kerja khusus yang juga menyebabkan naiknya produktivitas pekerja dengan secara terbuka setiap hari. Penghargaan ini memberikan kebanggaan dan mendorong persaingan. Kedua, penelitian Houndon. Hubungan kemanusiaan seringkali digambarkan cara bagaimana manajer berhubungan dengan bawahannya. Kalau manajemen manusia merangsang kerja yang lebih keras dan lebih baik, itu berarti kita mempunyai hubungan antar manusia yang baik dalam organisasi. Kalau semangat dan efisiensi pekerjaan menurun, hubungan antar manusia dan organisasi itu pun menjadi buruk. Kemudian Abraham Maslow terkenal dengan teori tentang tingkat kebutuhan, yaitu tingkat kebutuhan manusia. Abraham Maslow seorang psikolog humanistik yang menekankan tentang kebutuhan dan mendirikan karakter kesehatan mental dari karyawan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan afiliasi, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi. Kemudian teori X dan Y dibagi menjadi 2, yaitu terpisah, teori X sendiri dan teori Y sendiri. Teori X yaitu teori yang memandang manusia sebagai pemalas yang lebih suka diberi arahan secara detail tentang apa yang harus dilakukan, menghindari tanggung jawab, serta memiliki sedikit ambisi. Teori ini mengungkapkan bahwa manusia menginginkan rasa aman dan mengharapkan imbalan serta balas jasa yang tinggi.
Dari sini bisa disimpulkan pada teori X bahwa manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan tingkat rendahnya fisik dan keamanan. Kemudian teori Y, yaitu teori ini beranggapan bahwa upaya fisik dan mental sebagai bagian yang penting dan alamiah atau natural dari aktivitas manusia. Teori Y memandang orang akan melakukan kontrol dari diri atau self-control dan mengarahkan dirinya sendiri jika mereka berkomitmen pada tujuan-tujuan pekerjaan mereka. Bagi pemimpin atau manajer yang menerima teori Y, pengembangan dan pemeliharaan lingkungan kerja memuaskan adalah sangat penting untuk meraih kinerja karyawan yang maksimal. Kemudian teori hubungan kemanusiaan dan teori Mahaguru, yaitu teori manajemen yang diperuntukkan untuk manajer agar lebih memperhatikan tingkat psikologi dan hubungan antar manusia dalam lapangan pekerjaan. Teori ini dibuat akibat muncul ketidakpuasan terhadap teori manajemen klasik yang tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi dan keharmonisan dalam lingkungan kerja. Tingkat psikologi dan hubungan antar manusia dalam dunia pekerjaan dianggap penting untuk mendongkrak hasil efektivitas kerja yang lebih optimal. Kemudian teori ini juga dikemukakan oleh beberapa tokoh, yaitu Hugo Mosterberg, yaitu sebagai pencetus psikologi industri yang terkenal dengan sebutan Bapak Psikologi Industri. Kemudian Elon Heyo pada percobaan Houghton, yaitu yang mengembangkan bahwa hubungan manusiawi yang merupakan istilah umum sering menggambarkan cara seseorang manajer berinteraksi dengan bawahannya. Bila manajemen personal yang memotivasi lebih besar untuk lebih baik dalam bekerja, maka hubungan manusiawi dalam organisasi tersebut baik, dan begitu juga sebaliknya. Dan kita dapat simpulkan bahwa perkembangan teori manajemen dimulai dari teori manajemen klasik dengan pemikiran manajemen ilmiah dari Taylor dan teori organisasi klasik dari Mayo. Manajemen ilmiah menekankan pada upaya menemukan metode terbaik untuk melakukan tugas manajemen secara ilmiah, sedangkan teori organisasi klasik menekankan pada kebutuhan mengelola organisasi yang kompleks yang memfokuskan pada upaya menetapkan dan menerapkan prinsip dan keterampilan yang mendasari manajemen yang efektif. Perkembangan selanjutnya yaitu dengan menekankan pendekatan sistem yang dipersatukan dan diarahkan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan. Namun saat ini penerapan manajemen didasarkan pada pendekatan kontingensi yang memadukan antara aliran ilmiah dengan perilaku dalam suatu sistem yang diterapkan menurut situasi dan lingkungan yang dihadapi. Cukup sekian penjelasan tentang teori-teori manajemen. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.